meninggalnya di rumah sakit kenapa sih ini? Ya karena kan oksigen kan butuhnya dibawa ke rumah sakit itu karena sakit, kemudian dipakai oksigen, kemudian dites, ternyata ini positif, masuk ICU misalkan ya, terjadi meninggal dunia, kan meninggalnya di rumah sakit, gitu ya. Jangan mengatakan bahwa ini di COVID kan gitu loh. Jangan. Untuk diagnosa COVID itu perlu ada tatatannya, gitu ya. Jangan tiba-tiba bicara di COVID kan. Semuanya saat masuk misalkan, saat masuk sudah ada general consent namanya, ya. General consent itu seperti tindakan-tindakan, infus dan lain-lain itu sudah ada di general consent. Disuruh tanda tangan, ya. Itu masih tindakan seperti infus, lab, NGT, kateter, kemudian misalkan dijahit perlu dijahit, ya, tindakan-tindakan medis itu ada tanda tangannya di situ. Dan untuk inform general consent itu yang tanda tangan siapa, oleh keluarga misalkan atau walinya. Dan untuk pemberian informasinya kepada siapa nanti itu juga disebutkan 4 keluarga misalkan. Yaitu aja yang berhak mengetahui dari keadaan pasien. Itu general consent. Ya, jadi kita sudah tanda tangan di situ bahwa akan dilakukan tindakan medis, pemeriksaan lab dan lain-lain. Itu sudah ada di general consent. Jadi saat masuk rumah sakit pasti nanti akan disuguhi atau pertama itu akan diberikan untuk tanda tangan namanya general consent. Ya, tadi persetujuan tindakan-tindakan yang di rumah sakit. Nanti akan diulang lagi kemudian di IGD. Pasti nanti ada inform consent kembali. Ya. Ada inform consent kembali, kemudian diberikan penjelasan lagi untuk tindakannya, ya. Perlu tindakan lab, pemeriksaan penunjang seperti swab dan lain-lain, gitu ya. Jadi perlu ada tahapannya. Nanti setelah itu kan positif dijelaskan lagi, Pak, Bu, ini positif, gitu ya. Bahwa ini pasien ini reaktif COVID-19, Bu. Ini harus diisolasi. Oh, ini bisa isolasi mandiri di rumah. Kan dijelaskan. Nggak moro-moro jenenge di COVID kan iku ya. Jadi dipahami nih. Jadi untuk permasalahannya kawan itu antara pasien yang probable dengan pasien yang konfirmasi ya kan kawan ya. Coba kalau kita lihat, kalau untuk pasien probable itu pasien yang dengan gejala ISPA berat, gagal nafas, kemudian dia meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19. Misalkan dengan foto rongsennya, itu ya gambaran klinisnya ya. Kemudian swab antigen misalkan positif misalkan ya. Tetapi belum ada hasil pemeriksaan RT-PCR. Nah, kalau pasien konfirmasi itu pasien yang memang betul positif COVID-19 dengan hasil lab PCR atau reverse transcription polymerase chain reaction. Ini ya. Jadi permasalahannya ada di sini ya. Jadi pasien yang probable dan pasien yang konfirmasi positif itu meninggal dunianya dengan pemulasaraan jenazah yang diberlakukan dengan tata laksana COVID-19. Jadi di masyarakat tuh inilah yang sering bertentangan. Ya, karena masih belum ada hasil PCR tapi gambaran klinisnya sudah meyakinkan bahwa COVID-19 seperti hasil rongsennya juga itu meninggal dunianya dengan pemulasaraan jenazah dan diberlakukan dengan tata laksana COVID-19 gitu ya. Jadi disamakan dengan pasien yang memang betul-betul positif COVID, dan ini sudah di peraturan Kemenkes ya, nomor HK 0107 Menkes 413 tahun 2020. Sebenarnya apa di sini? Untuk mengurangi resiko penularannya. Karena apa? Jenazah itu kan kalau masih baru biasanya ada aerosol ya, atau percikan ludah atau cairan yang keluar. Nah, inilah yang berisiko untuk menularkan ke mungkin petugas jenazah atau mungkin
nantinya waktu pemulasaraan jenazah atau orang-orang di sekitarnya yang ikut dalam pemulasaraan jenazah tersebut. Itu ya kawan-kawan ya. Ya, nggak moro-moro ujuk-ujuk itu di COVID kan, itu ada etiknya, ada kode etiknya masing-masing tiap profesi. Kode etik kedokteran ada, kode etik keperawatan ada, ya. Itu ada aturan masing-masing untuk mendiagnosa, ya, atau diagnosa yang muncul apa setelah dilakukan pemeriksaan penunjang. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi hati-hati tentang di COVID-kan tersebut ya. Jadi tidak ada di COVID-kan itu. Yang ada penegakan diagnosa ya. Ini lab yang ada itu menunjukkan misalkan reaktif ya. Reaktif COVID-19 misalkan ya. Ini positif COVID-19. Oh, ini reaktif antigennya. Dan nanti perlu ada pemeriksaan lanjutan yaitu swab PCR. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi tetap apa ya? Semua ada penjelasannya ya, semua ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan seperti anamnese atau wawancara ya, kemudian ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya. Dan ini semua harus bersinergi nanti bisa menegakkan diagnosa untuk menentukan ruangan dan treatment selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini bisa berkembang sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kesehatan, wisata, kuliner. Sekian, jangan lupa share ya bila bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker.